Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrida Hanifah Rahman dengan NIM 121125110052. Di video kali ini saya akan memaparkan satu contoh perusahaan yang mengalami hambatan dalam komunikasi organisasi. Di sini saya mengambil perusahaan Samsung Electronics. Kasusnya ini pada Galaxy Note 7 pada tahun 2016. Pertanyaan pertama, apa yang terjadi pada perusahaan tersebut dan efeknya terhadap perusahaan tersebut itu apa? Jawabannya, pada tahun 2016, Samsung ini meluncurkan handphone Samsung Galaxy Note 7. Namun, tak lama setelah dirilis, munculnya banyaknya berita laporan bahwa baterai ponsel Samsung ini meledak atau terbakar. Masalah ini memaksa Samsung melakukan penarikan produk atau recall global dalam skala besar. Efek terhadap perusahaan ini, yang pertama, kerugian finansial besar, diperkirakan tuh mencapai miliaran US dollar. Yang kedua, penurunan kepercayaan konsumen terhadap produk Samsung, terutama pada lini flagship. Yang ketiga, citra perusahaan terganggu karena dianggap terlalu terburu-buru dan kurang transparan dalam menjelaskan penyebab masalah tersebut. Penurunan penjualan dan tekanan kuat dari media serta regulator global. Krisis ini bukan hanya masalah teknis saja, tetapi juga menunjukkan hambatan komunikasi organisasi yang serius di dalam perusahaan Samsung ini. Pertanyaan kedua, bagaimana hal itu bisa terjadi? Yang pertama, tekanan untuk meluncurkan produk tuh lebih cepat dari pesaing. Samsung ini tuh mengalahkan pesaing utamanya Apple atau iPhone, sehingga proses pengembangan dan pengujian handphone Galaxy Note 7 ini dilakukan sangat cepat dan terburu-buru. Yang kedua, komunikasi antara divisi ini kurang efektif, terutama antara tim teknis dan tim manajemen. Yang ketiga, masalah teknis baterai ini tidak disampaikan secara jelas dan rinci kepada kepemimpinan. Masalah kecil pada baterai tidak dikomunikasikan sebagai risiko besar, sehingga keputusan produk massal itu tetap dan terus berjalan. Saat krisis terjadi, penjelasan ke publik belum konsisten perusahaan Samsung ini, sehingga menimbulkan kebingungan di publik gitu. Pertanyaan ketiga, apa langkah-langkah dari perusahaan tersebut dalam menekan hambatan komunikasi organisasi? Samsung kemudian mengambil beberapa langkah penting. Yang pertama, Samsung ini mengambil langkah menarik seluruh Galaxy Note 7 dari pasar dunia. Yang kedua, menyampaikan penjelasan terbuka kepada publik. Jadi Samsung ini tuh menggelar konferensi pers internasional dan menjelaskan secara terbuka penyebab kegagalan Samsung Note 7 ini kepada halayak publik. Yang ketiga, memperbaiki alur komunikasi internal antar tim. Keempat, menerapkan sistem pengujian baterai yang lebih ketat. Yang kelima, mendorong budaya kerja yang lebih terbuka dan transparan. Jadi perusahaan Samsung ini mulai mendorong budaya kerja yang lebih terbuka. Tidak hanya top down saja, tetapi memberi ruang bagi karyawan-karyawannya untuk menyampaikan opini, kekhawatiran teknis gitu. Pertanyaan keempat, bagaimana langkah-langkah tersebut menjadi solusi bagi perusahaan? Langkah-langkah tersebut efektif karena yang pertama, mengurangi hambatan komunikasi internal, terutama antar tim teknis dan tim manajemen. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan publik karena Samsung lebih transparan, lebih terbuka dalam menjelaskan apa masalahnya. Yang ketiga, mencegah pengulangan kesalahan melalui sistem komunikasi dan pengujian yang lebih terstruktur. Jadi perusahaan Samsung ini mencegah pengulangan kesalahan. Yang keempat, memperbaiki budaya organisasi sehingga karyawan ini tidak takut menyampaikan masalah sejak dini gitu. Setelah krisis tersebut, Samsung ini tuh berhasil memulihkan reputasi perusahaan ya secara bertahap. Terbukti dengan kesuksesan produk-produk
handphone Samsung sekarang. Perusahaan Samsung ini menunjukkan bahwa komunikasi organisasi yang buruk bisa berdampak sangat-sangat besar meskipun perusahaan tersebut itu sangat besar. Dengan komunikasi yang jelas, terbuka, dan terkoordinasi, perusahaan dapat mencegah masalah besar dan menjaga kepercayaan publik. Sekian, terima kasih. UAS Komunikasi Organisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.